Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, asesor, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cecep Nugraha. Saya adalah seorang guru PAI dari SMP Lugina, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Saat ini saya adalah peserta program pendidikan profesi guru PPG tahun 2025 dengan NIM 525211285 pada program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan uji kinerja hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi meyakini kitab-kitab Allah dari bab 2 untuk kelas 8. Pembelajaran ini saya rancang dengan menerapkan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan project based learning atau pembelajaran berbasis project untuk mendorong aktivitas dan kreativitas siswa. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita bertemu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas semangat paginya. Sebelum kita mulai, biar menambah keberkahan dari Allah, kita awali pembelajaran dengan berdoa. Silakan Ananda Jaka untuk memimpin doanya. Belum aja, mari kita mulai berdoa mulai. Terima kasih Ananda Jaka atas memimpin doanya. Sebelum dimulai, Bapak mau ngabsen dulu ya. Anissa Nur Latifah, Hasna Ijnatul Hanifah, Jaka Ramandani, Jaka Ramandani ada, Lopina Aulia. Oh iya, lagi sakit ya. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini tentang bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Berkenaan dengan meyakini kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah termasuk ke dalam kategori rukun iman. Dari kalian ada yang tahu nggak rukun iman ada berapa? Yang pertama rukun iman, iman kepada. Yang kedua iman kepada. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada
hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Secara bahasa adalah ikrar. Ikrar itu adalah pengakuan. Terus al-qabul. Al-qabul itu adalah penerimaan. Terus al-ijian atau tunduk. Jadi secara bahasa itu bisa disebut ikrar, pengakuan, atau al-qabul, penerimaan, atau al-ijian, tunduk. Namun kalau secara istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikrarkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wajib mengimani, mempercayai kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, atau Injil, termasuk Al-Quran. Dalilnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita tidak mempercayai kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang terdahulu, maka itu dianggap yang tersesat. Nah, di sini ada bagan yang di sini tentang kitab-kitab Allah dan Rasulnya yang membawa itu kitab. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Terus ada juga kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yaitu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat perbedaan kitab sama sub. Kalau kitab itu dibukukan, kalau sub itu hanya lembaran-lembaran. Jadi Al-Quran itu fungsinya kitab itu adalah sebagai petunjuk. Makanya dalam Al-Quran ada namanya Al-Huda. Al-Huda itu sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kan kalau manusia itu kebenarannya relatif, ada benar menurut si A, tapi ada juga benar menurut si B. Nah, maka untuk jadi patokan atau barometer atau ukuran mana benar dan salahnya, yaitu sesuai dengan Al-Quran. Misalnya kata Al-Quran, kalau begini itu salah. Walaupun kita suka, contoh, janganlah kalian mendekati jinah, kata Al-Quran. Karena mendekati jinah itu perkara yang tidak baik. Tapi kita suka, kita mah tidak berbuat apa-apa, cuman pacaran doang gitu. Biar lebih semangat sekolahnya atau lebih semangat dalam belajarnya. Tapi kata Allah tidak boleh, maka jadikanlah ukuran. Oh, dan Allah itu maha benar, maka kita harus menjauhi perkara yang mendekatkan pada jinah. Walaupun kita suka. Nah, Al-Quran itu sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Jadi benar salahnya itu bukan menurut pandangan manusia, tapi menurut pandangan Allah. Di sini, Bapak ada lembar kerja kelompok. Kali Bapak bagikan.
Nanti oleh kalian didiskusikan. Di sini ada isian, contoh seperti gini ya. Analisis konsep, oleh kalian dibaca dulu materi yang ada di buku itu, lalu didiskusikan, lalu diisi jawaban pertanyaan yang ada di sini. Di sini ada 3 bagian pertanyaan. Bagian A 3 pertanyaan, bagian B tentang studi kasus, yaitu tentang analisis kisah Rina siswa SMP kelas 8. Kalian baca, lalu diskusikan, lalu isi jawabannya yang ada di pertanyaan ini, analisis kasus. Terus yang ketiga ada lagi bagian C, yaitu membuat proyek mini. Kalian diskusikan lagi, buatlah 5 poin penting, terus nanti presentasikan. Paham? Oke, silahkan mengerjakan. Sekarang bagian sesi mempresentasikan yang kalian diskusikan tiap kelompok. Silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan yang tadi didiskusikan. Sok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sesuatu yang berjudul meyakinkan kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Meyakini kebenaran Al-Quran merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam kehidupan modern saat ini, generasi muda diharapkan pada berbagai tantangan moral, sosial, dan ideologis yang dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Tidak hanya dalam bentuk membaca, tetapi juga memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilainya dengan sikap yang bijak dan toleran terhadap perbedaan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut adalah Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Firman Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48.
Dengan demikian, beriman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa seluruh kitab berasal dari Allah. Namun Al-Quran adalah penyempurna dan berlaku sepanjang masa. Kesimpulan, meyakini kitab Allah adalah kebagian penting dari keimanan seorang muslim. Al-Quran sebagai kitab terakhir dan paling sempurna menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Menjadi generasi pencinta Al-Quran berarti menjadi Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Generasi ini juga harus menampilkan sikap toleransi berbagai yang diajarkan oleh Al-Quran demi mencintai kehidupan yang damai, adil, dan berharmonis. Kitab-kitab Allah ada 4. Satu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di penghujung sesi pembelajaran ini. Pada hari ini saya sangat mengapresiasi fokus dan antusiasme kalian dalam menjelajahi materi yang cukup kompleks ini. Terutama saat sesi diskusi, sesi tanya jawab. Semoga kalian tidak hanya mencatat tetapi juga benar-benar memahami konsep yang inti yang tadi materi disampaikan. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Jaka. Silahkan ke depan. Terima kasih Ananda Jaka. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan.